Di sebuah pemandian umum, seorang pria sedang berdam. Tanpa dia sadari, kakinya tiba-tiba melepun, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya terbakar, padahal tubuhnya berada di dalam air. Rekan pria itu pun datang, dan terkejut melihat rekannya, karena merasa situasi korban sangat aneh. Polisi pun memanggil seorang dukun. Dukun itu adalah Andi. Baru sebentar memeriksa ruangan itu, Andi sudah tahu penyebab insiden tersebut. Lalu tiba-tiba, polisi yang datang bersama Andi, bertingkah sangat aneh. Semua yang ada di sana ketakutan. Andi pun bergegas, menarik tangan polisi itu, dan menguncinya di ruangan uap. Saat polisi itu ditahan di ruang uap, Andi menyiapkan 2 ekor ayam, untuk dilemparkan ke ruangan uap. Dirasa kurang efektif, Andi menambahkan petasan, ke dalam ruangan tersebut. Roh jahat pun akhirnya keluar. Para polisi yang ketakutan, langsung bersembunyi. Roh itu bercerita kepada Andi, bahwa dia mati bersama keluarganya, karena dibakar oleh para preman, dan dia ingin membalaskan dendamnya. Andi berkata kepada si roh jahat, bahwa dia tidak bisa membantu membalaskan dendam si roh jahat. Roh itu pun berkata, jika Andi tidak membantunya, maka Andi yang akan mati, menggantikan para preman. Roh ini terus mengikuti Andi, bahkan membuat Andi mengalami kecelakaan, dan merasuki banyak orang yang ada di sekitar Andi. Roh itu masih mengancam Andi untuk membantunya membalas dendam. Akhirnya Andi mencari si preman, dan ditemukan si preman sudah menjadi kakek tua lumpuh. Andi tidak bisa membunuh kakek tua ini, tapi roh jahat juga tidak menyerah. Ketika Andi sedang melewati terowongan, tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Roh jahat itu datang menemui Andi. Andi tidak takut, karena dia memiliki banyak pengikut. Kemudian para roh saling menyerang. Tapi roh milik Andi sangat lemah, dan tidak bisa mengalahkan roh jahat. Para roh milik Andi pun lari ketakutan. Kemudian roh jahat itu mengancam Andi lagi, bahwa Andi dan keluarganya akan mati jika si kakek preman tidak mati dalam 3 hari. Andi sangat gelisah, memikirkan keluarganya yang terancam. Andi pun mulai mencari tahu mengenai masa lalu roh jahat. Dibantu oleh beberapa rekannya, mereka menemukan nama dan keluarga dari roh jahat itu. Andi pun memikirkan suatu rencana. Dia akan masuk ke dunia arwah untuk mencari istri roh tersebut, dan meminta istri dari roh jahat untuk membujuk roh jahat agar melepaskan dendamnya. Tapi bagi seorang manusia, tidak mudah untuk masuk ke dunia arwah. Andi harus terlebih dahulu di dunia arwah ada banyak arwah jahat. Saat dia melihat arwah ibunya di luar jendela, arwah ibunya itu tersenyum. Lalu Andi berkata, "Kau bukan ibuku." Karena ibuku tidak pernah tersenyum. Arwah yang sudah ketahuan langsung berubah. Arwah itu berusaha menyerang Andi. Di saat genting itu Andi bertemu arwah dari istri roh jahat. Dia pun membawa istri roh jahat itu untuk bertemu dengan si roh jahat. Roh jahat pun bercerita, dulu preman yang membunuhnya dengan sengaja menjebaknya untuk menjadi kurir narkoba. Roh jahat sangat marah. Dia pun mencoba menyerang si preman, tapi si roh jahat gagal. Hingga akhirnya si preman menyerang si roh jahat, dan tanpa sengaja membakar istri si roh jahat. Saat si roh jahat berusaha menyelamatkan istrinya, preman itu mengambil kesempatan kabur, dan mengunci pintu rumah. Akibatnya si roh jahat sekeluarga mati terbakar. Andi pun berkata kepada si roh jahat, bahwa dia membawa keluarga si roh jahat, dan meminta si roh jahat untuk melepaskan dendamnya, karena dengan begitu, keluarganya bisa berkumpul lagi bersama. Di dunia arwah, si roh jahat yang masih sedih, terus memeluk keluarganya. Kemudian dia berkata, tidak akan pernah melepaskan dendamnya. Istri si roh jahat sangat marah kepada si roh jahat. Tiba-tiba istri si roh jahat menyerang dan memakan si roh jahat. Semua ini demi putriku. Andi agak terkejut, tapi dia senang roh jahat itu sudah musnah.